Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan BGS. Kali ini kita mau review sebuah kipas angin. Ini adalah kipas angin Welhome. Kipas angin Welhome berapa ini namanya? Kipas angin Welhome 18 inch. Ini yang jumbo guys, yang series metal. Wah, besar sekali guys, jumbonya ini. Super. Ini kipas angin Welhome terbesar yang pernah saya review ya. Ini yang tipenya WH1881M metal series. Berarti dia baling-balingnya ini metal nggak? Ayo kita lihat baling-balingnya metal juga atau cuman bodinya aja yang metal. Ayo kita lihat sama-sama guys. Wow, banyak sekali. Ayo sekarang kita bersihkan. Pertama untuk kakinya. Nah, ini kakinya. Kan ada plastiknya, ini pastinya bisa dilepas ya guys. Pertama-tama kaki yang kecilnya kayak yang square-nya ini bisa kita lepas. Nah, plastiknya terus kita pasang lagi. Ini perlu sebuah ketelatenan ya guys, karena kalau kita telaten nanti kita bakalan dapat rakitan yang benar-benar bagus ya guys. Sekarang ini udah. Terus bagian yang atas juga dilepas ya, jangan lupa ini dilepas, kalem juga, cepat juga nggak apa-apa, cepat lebih baik. Oke, jadi untuk pemasangan kipas angin ini kita memerlukan sebuah obeng. Kalau saya ini sedia obeng plus, kita selalu sediakan obeng ya guys untuk kipas angin yang ukuran yang jumbo seperti ini. Nah, ini udah kakinya sudah. Sekarang ini bagian kaki sampingnya. Sebenarnya kaki ini bisa dipakai buat kipas angin duduk atau kipas angin wall ya guys. Ada dua fungsi ya guys ini. Tapi buat teman-teman mungkin plastiknya sudah di luar dan ini sudah nempel kayak gini, tapi plastiknya ada di luar ya, beruntung ya. Nggak bongkar-bongkar kayak saya ini yang harus bongkar plastiknya satu persatu. Dibongkar lagi. Kayaknya sudah habis ini untuk yang plastiknya ya, tinggal yang terakhir ini ya kan. Oh ya kan, ini tinggal dilepas aja guys. Nah, ini dilepas. Sudah, sekarang kita pasang lagi yang kaki kecil mungilnya yang di bagian sini ya guys. Ngomong apa ya, sambil ngomong ya guys, biar nggak bosen ya lihat video ini, apalagi wajah saya yang ngebosen ini, jelek wajah saya. Oke, ini udah kita dapat kaki panjang, kaki penghubungnya juga udah dapat. Ini untuk kaki yang berdiri, ini seperti roda kayak gini. Di bagian atas ini kayak gini aja, bagus ya, seamless. Terus di bagian bawah ini ada rongga-rongganya untuk memperkuat supaya kakinya ini tidak mudah meleot. Di bagian sini ada lubangnya untuk stand dan ini adalah lubang baut-bautnya. Cukup kokoh, lumayan ini. Mudah-mudahan beneran kokoh dan tidak goyang dompet ya guys. Ini sekarang kita buka standnya. Nah, ini adalah standnya ada adjustmentnya supaya dia bisa menjadi lebih panjang. Kita buka aja di sini. Nah, ini dia, ini stand yang bisa memanjang dan sangat panjang, bisa sangat tinggi sekali. Kalau kita berdiri kita juga bakal merasakan seperti apa hembusan anginnya. Oke, kita taruh bawah saja semuanya. Sekarang kita buka di bagian mesinnya. Bagian mesin ini yang saya menjadi penasaran. Kalau di kardusnya kan terdapat 28 watt. Apakah benar ini 28 watt? Ini kita dapat perintilan kecilnya, bisa dipakai buat nyantelin di tembok dan ada baut-bautnya untuk memasang kaki-kakinya yang di tripod, di monopodnya tadi, di standnya tadi ya kan. Sekarang kita buka. Tada! Ini adalah mesinnya. Ini ada remote-nya, remote yang gandeng dengan kabel kayak gini. Ini ada pengaturan kecepatannya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Apakah benar ini? Oh, ini guys, lihat di mesinnya. Mesinnya ini tulisannya 60 watt ya guys. 60 watt. Berarti yang di kardusnya enggak ya, keliru ya. Ini kan dayanya ini. Dayanya lihat dayanya. Lihat guys, 28 watt ya, 28 watt. Tapi ini di mesinnya ini lihat guys, 60 watt ya. Makanya saya itu nggak percaya apakah dengan mesin
segede ini dengan baling-baling yang 18 in yang jumbo itu, apa bener 28? Enggak ya, ternyata memang ada kesalahan pengetikan di bagian kardusnya ya guys. Yang betul 80 watt karena kita memang betul-betul butuh tenaga yang gede, butuh tenaga yang besar. Oke, ini mesinnya sudah. Sekarang kita ke bagian ini, pelindung propellernya dan propellernya yang berwarna biru. Wow guys, ini baling-balingnya. Apa ini, bahan apa ini guys? Oh, ini plat ini guys, bahannya terbuat dari plat ya. Di bagian tengahnya ini terbuat dari plastik ya, plastik biasa aja, plastiknya yang plastik biasa ya kan. Tapi untuk baling-balingnya yang ada 4 ini, 1, 2, 3, 4 ini terbuat dari plat. Ini warna biru ya, tapi di baliknya warnanya silver ini warna aslinya. Kalau ini kalau saya lihat sih ini sebuah laminasi warna biru gitu aja. Berarti ini kayak sejenis kipas angin tornado gitu ya. Kipas anginnya lebih kencang gitu. Ini dia guys, ini pelindung propellernya yang di bagian belakang. Terus ini terbuat dari besi ya. Bukan plastik. Ini juga terbuat dari besi juga, ada logonya Welhome di tengah-tengah. Ini terbuat dari besi, guys. Ini ada buku panduan 3 in 1 ya kan, cara masangnya. Nah, terus ini ada kartu garansinya. Oke, cukup lengkap ini. Semuanya cukup lengkap. Sekarang mari kita rakit sama-sama ya, guys. Kita mulai dari apa? Mulai dari kepalanya dulu ya, guys. Oke, kita mulai dari kepalanya. Gampang kepalanya. Kan kepala gini doang ya, tinggal dibuka aja berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Apa? Oh, ini kalau buka itu sesuai dengan arah jarum jam. Kebalikan dari drat yang umum. Manfaatkan bautnya ya kan, harus pakai baut ini. Kalau nggak pakai baut ya nggak bisa. Pembagian bautnya, kita pasti butuh baut skrup buat penyangga di wall atau di temboknya. Ini di wallnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 klem, berarti harus ada 6 skrup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini untuk wallnya, untuk dindingnya. Terus ada skrup ya kan, ada 4 skrup, berarti harus ada 4 baut yang gede ya kan. Terus di sini ada 5 skrup kecil-kecil. Nah, ini kan ada 4 ya. Berarti untuk kakinya untuk stand kakinya kita menggunakan mur baut yang ada di sini ya. Berarti fix ini untuk mur baut ya guys. Ada 1 pengatur tolah-tolehnya, pengatur kepalanya. 4 ini cukup buat propeller guard. Kita pasang propeller guard atau pelindung kipas yang bagian belakangnya ini. Kita sesuaikan dengan lubang-lubangnya. Kita pastikan pas dengan ukuran skrup yang kecil-kecil ya guys. Kalau udah pas, kita masukkan skrupnya. Oke, kita pasang sesuai dengan ukuran bautnya yang kecil mungil ini ya. Untuk baut yang kecil mungil ini kita pasang satu persatu. Mulai, kalau saya sih suka mulai dari yang atas dulu ya kan. Kita putar-putar sampai masuk ke dalam. Ini kayaknya review paling panjang ya, karena kita banyak bagian yang perlu dipasang. Waduh, kalau panjang-panjang gini nanti bongkarnya gimana nih? Ini bongkarnya perlu waktu. Oke, kita pasang semuanya, pastikan dipasang semua ya. Karena kalau nggak dipasang semua, kuarternya ini kan terbuat dari logam ya guys, terbuat dari besi. Kuarternya nanti akan bergerak-gerak dan bergetar gitu. Karena ini kan kipasnya besar ya, tenaganya juga besar. 60 watt itu menurut saya bahkan bisa menggerakkan tenaga yang sangat besar sekali guys. Apalagi baling-balingnya terbuat dari plat. Iya, baling-baling lepas ini. Nah, berbahaya guys ya. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita pasang bagian ini platnya, baling-balingnya. Pastikan sudah benar-benar nancap. Lalu kita pasang berlawanan arah jarum jam. Pastikan ini udah rapat. Nah, udah.
Wah, ini bahaya ini guys. Ini plat ini guys. Makanya ada pelindungnya. Nah, pelindungnya ini keren guys. Caranya tinggal dibuka aja ini bagian propellernya, pelindung propeller. Ini tinggal dibuka aja gini pengaitnya. Nah, gini doang. Nah, nggak perlu kita pakai baut-baut apa gitu. Gini doang. Nah, kita tinggal masukkan ke bagian lubangnya, ya kan? Terus kita tinggal ceklek aja ini. Tuh, tinggal ceklek doang, guys. Oke, sudah. Tuh kan, sudah. Wah, keren banget. Terus di bagian kepalanya biasanya kan ada antenanya buat mengatur supaya kita bisa mengarahkan kipas angin ini secara otomatis, tolak-tolak gitu. Kita paskan dulu lubangnya. Kalau lubangnya udah pas, oke, sekarang kita masukkan skrupnya. Kalem guys, kalem. Nah, bisa kok ini. Nah, kan bisa. Agak maksa dikit ya. Seharusnya nggak pakai obeng yang sekecil ini ya guys. Harusnya pakai obeng yang lebih panjang. Tapi ini bisa kok ini. Tuh bisa. Loh, berhasil guys. Sekarang ini disingkirkan karena kita nggak bakal menggunakan yang untuk wall atau untuk tembok ini. Karena kita nggak ada contoh tembok yang perlu dilubangi. Ini disimpan aja, nanti kalau teman-teman mau beli ini silahkan dipasang di temboknya sendiri, nggak apa-apa. Kalau saya nggak ya, di sini nggak ada tembok yang buat dilubangi. Kita sekarang gantian masang di bagian kakinya. Ini kakinya guys ya, kakinya ini. Nah, ini kaki yang panjang, kaki yang stand yang berdiri. Stand yang berdiri ada pengaitnya ya kan. Ini tinggal diluruskan dengan lubang yang ada di sini ya guys. Nah, kalau sudah pas, nah di bagian bawahnya dipasang. Ada 4, jangan lupa. Ini murnya. Ini cukup tricky karena bisa jadi ini bakal lepas kalau dibalik. Jadi kita pasang satu persatu bautnya dari sini. Dilihat dari sini dong. Sambil yang kanan ini megangin supaya nggak jatuh. Yang kiri ini kita masukkan ke lubang dan diputar guys, diputar kayak gitu. Nah, ini lihat dari sini, lihat dari putar, ya gitu doang. Diputar. Kalau sudah diputar benar-benar mentok itu, tangan kita sudah nggak mampu. Sekarang kita rapetin pakai obeng supaya benar-benar kencang dan rapat dan aman ya buat kita. Biar kipasnya itu nggak lari-lari kemana-mana. Sudah sip, kita tempelin gini. Nah, udah nggak kelihatan ya kan? Sekarang ini bisa dipasang di kipasnya ya guys. Oke, sudah. Kalau sudah masuk di lubangnya, kita rapetin di bagian penguncinya. Ini ada baut kecil, ini fungsinya supaya dia benar-benar nempel di bagian kaki panjangnya ini, di bagian standnya. Ya memang agak miring gini ya, nggak apa-apa. Oke, sudah selesai, udah jadi guys. Tinggal kita lepas aja ini pengikat dari kabelnya ya kan. Ini bisa diklewerin gini atau ini juga bisa ditempelin di bagian belakangnya. Ini ada bagian belakang yang sudah terpasang seperti ini, kita tinggal pasangin aja. Ada kecepatannya off, ini untuk 0 ya, ada kecepatan 1 2 3 off ya kan, cukup ini. Nah, kita coba. Oh iya guys, di sini ada fitur lagi di bagian belakangnya ini. Ini adalah pengatur kecepatan secara tarikan. Nah ini bisa ditarik seperti ini ya kan. Lihat tangan saya ini. Nah, bisa ditarik ya kan. Bisa juga kita pakai ini, diputar gini boleh. Diputar kebalikannya juga boleh. Terus ini di bagian ini adalah pengatur supaya bisa berputar. Bisa ke segala arah ya. Kita coba aja kecepatan 1. Lumayan ini anginnya. Ini anginnya itu seperti kecepatan 2 di kipas yang kecil. Kalau kita punya kipas yang kecil, mungkin ini kecepatan 3 ya. Bahkan suara saya itu jadi kayak robot kayak gini. Ini karena efek dari anginnya ya guys. Jadi suara saya jadi seperti ini. Nah, kalau saya agak jauh, nah
Ini bisa di-adjust juga supaya bisa lebih tinggi lagi ya guys. Bisa lebih tinggi lagi. Nah, bisa tinggi. Ya ini kabelnya ya guys. Mungkin dari sini ya nyotingnya biar backgroundnya bagus. Di situ backgroundnya jelek tadi. Waduh, ini ada baut-baut, ini diamankan dulu ya guys. Biar nggak hilang. Ini taruh sini ya guys. Nah, jatuh. Biarin. Oke, seperti ini kita tolah-toleh. Gimana tolah-tolehnya ini? Apakah bisa berapa derajat? Kok diam aja dia itu? Oh, sudah. Segini ya tadi ya. Kita coba kita tungguin aja. Hadapkan sini. Terus hadap sini. Ya kan? Kok segitu? Ya ini kira-kira sekitar 120 derajat lah, nggak sampai 180. Tapi lumayan lah ini. Lumayan. Sekarang kita tes kecepatan 2. Seperti apa kecepatan 2? Lumayan guys. Ada perbedaan yang sangat berbeda antara kecepatan 1 yang sepoi-sepoi yang sudah agak kenceng, tapi ini udah kenceng banget ini. Kecepatan 2. Langsung gitu. Kecepatan 3 ini jauh lebih kenceng lagi. Kenceng banget. Mungkin ini yang disebut dengan kipas angin tornado ya. Jadi lumayan kenceng gitu. Lihat dari fisiknya ini kelihatan kalau dia nggak bergeming ya, nggak bergoyang gitu. Kokoh ya. Ya walaupun ininya begini tapi nggak bergerak ya itu. Aman lah. Dan penguncinya ini bisa kita lihat dia juga nggak bergerak sama sekali. Pengunci yang saya bilang cuman diceklek aja, tapi dia nggak bergerak loh guys. Bener-bener rapet. Jadi nggak perlu susah-susah ya masangnya ya. Enak. Nah gitu, gampang banget guys. Sekarang kita mau bentuk kipas angin menjadi kipas angin duduk ya. Copot ya bautnya ini, baut ini, bukan screw ini ya guys, baut ini. Cek sebentar guys. Kita pasang sesuai dengan kakinya. Kakinya kan di bawah. Nah, ini dipasang di bawah juga ya. Nah, ketika dipasang di bawah, ini nanti kelihatan lubang bautnya. Nah, ini kan lubang bautnya. Kita pasang kembali. Jadi ini bautnya itu bisa dipasang dilepas gitu ya, guys. Harus bener-bener masuk. Kalau udah bener-bener masuk, diputar pakai tangan, lalu diputar pakai obeng. Nah, kayak gini, guys. Obengnya diputar ya guys, jangan didiemin aja. Kita lepas ya guys bautnya. Oke, ini kita pasang juga sama di kakinya ini di bagian bawah ya. Ingat ya, kita luruskan supaya lubangnya bisa dimasukkan sebuah baut yang udah menempel dari bawaannya tadi. Nah, kita putar lagi pakai obeng sampai benar-benar kencang. Kalau udah kencang kan nanti bisa enak guys, bisa kuat gitu, nggak gampang copot ya kan. Oke, sekarang ini udah bertemu ya kan, seperti ini. Nah, ini kan ada mulutnya ini, kayak mulut ikan kobra, ular kobra, kayak mulutnya gitu, buat makannya dia. Sekarang kita lepas. Nah, ini harus hati-hati ya guys, kalau ngelepasnya ini bisa jatuh. Nah, supaya nggak jatuh, kita pegangin aja. Ini di bagian sana, ini di bagian sini. Caranya kita ini bagian bawah ini, nah masukin sini ya kan. Ini dimasukkan sana nanti ya. Ayo kita coba ya. Nah, jangan sampai yang nggak ada lubangnya nggak dimasukkan ya. Terus di bagian sisi yang lain kita juga tempelin ini. Tembuskan. Kalau udah tembus kayak gini baru ditempelin ya. Terus baru ini di bagian luarnya kayak gini, baru ini dimasukkan ya. Nah, kayak gini guys. Nah, kayak gini. Kalau sudah baru kita rapetin. Nah, rapetin bener-bener kenceng ya. Kalau pengen lebih kenceng lagi, kita harus siapin sebuah kunci pas. Ini lihat di bagian sini. Ini harus pakai kunci pas atau pakai tang ya.
Oke, sudah. Ini sudah menjadi kakinya. Ini kan kipas berdiri. Ini bisa duduk. Tapi kalau bagian standnya ini dilepas ya guys. Tapi untuk ngelepas ini ada resikonya. Supaya ini kuat harus pakai kunci pas ya guys. Nah, ini duduk sama berdiri. Kalau kalian pengen tahu, bisa nggak kita duduk sambil berdiri? Ini duduk, ini berdiri. Ini bisa gini aja supaya cepet ya kita makainya ya. Nggak ada tang. Oke, sudah. Sekarang kita kakinya itu kita lepas. Kaki yang panjang ini loh ya. Nah, kita lepas. Standnya kita lepas. Sana. Nah, ini menjadi kipas duduk ya kan. Kenapa? Karena kipasnya bisa duduk. Kalau misalkan kita pengen ini menjadi kipas yang bisa di wall atau di tembok. Nah, bisa aja. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kalau kita pengen di wall atau di tembok, ubah pengaturannya di bagian apa? Bautnya. Gini, terus disingsetin gini, dikencengin bautnya ya, baru di tembok gini. Ini kipas Spiderman bukan ya? Di tembok. Nah, bisa begini atau bisa begini, bisa diatur lah nanti pengaturannya. Itu semuanya tergantung dari ini. Nah, tergantung dari selera. Kalau kita mau di tembok, ini tinggal didongakkan gini aja, lalu kita kencengin ya kan. Tapi kalau pengen duduk ya kencengin kayak gini posisinya, lalu dikencengin ininya. Ya kayak gitulah. Gimana guys? Apalagi? Sudah ya? Sudah. Gimana guys? Kalau kalian ada pertanyaan, silakan komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Mau setengah jam.